Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Semoga dimanapun saudaraku berada selalu dalam kucuran rezeki yang luar biasa, disehatkan oleh Allah, diberikan nikmat yang luar biasa dalam rahmat beserta ridhonya. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah saudaraku, hari ini izinkan saya, Raja Murapaku Alam, mengkaji apa yang lagi viral saat ini, yaitu tentang virus corona. Kita lihat baik itu di medsos, di TV, atau di berbagai media, orang semua heboh dengan virus corona. Semua takut dengan virus corona, seakan-akan sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa membunuh kapanpun, di saat manapun dan dimanapun. Baiklah wahai saudaraku, kalau kita lihat ke masa lalu, di mana di masa Nabi Nuh umatnya ditenggelamkan dengan air yang sungguh luar biasa besarnya. Di masa Nabi Lut pun umatnya dihancurkan dengan di balik bumi itu oleh Allah. Artinya apa? Yang terjadi hari ini, baik itu virus corona atau musibah-musibah lainnya di negeri kita, tak jauh terlepas dari itu semua. Artinya apa? Itu adalah kehendak Allah. Itu adalah maunya Allah. Itu adalah inginnya Allah. Baiklah saudaraku, mungkin kita bertanya-tanya, ketika itu benar kehendak Allah, ketika itu benar inginnya Allah, gimana kita terbebas dari hal tersebut? Gimana virus corona itu tidak membuat kita terkena, tidak membuat kita tertular atau merasakan gimana sakitnya kena virus corona itu? Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sering berkata, sering meluarkan hadisnya kepada sahabat. Wahai sahabat, ketika kita mengalami atau menghadapi perang, kata Rasulullah, dekatkanlah diri kepada Allah, dekatkan diri kepada yang ingin terjadi sesuatu itu. Seperti yang saya bilang tadi, apapun yang terjadi hari ini di Indonesia ataupun dimanapun kita berada, tak terlepas dari inginnya Allah, tak terlepas dari kehendaknya Allah. Maka dari itu, gimana kita tidak terkena oleh inginnya Allah tentang sebuah musibah itu? Ya, dekatkan diri kepadanya. Bukan harus menjauhkan diri dari yang namanya ibadah, tidak. Meninggalkan ibadah, udah pasti tidak. Artinya apa? Apa yang terjadi hari ini jangan membuat kita menjadi lebih tertekan dengan keadaan tersebut, karena itu bahaya buat kita sendiri. Baiklah saudaraku sekalian, adapun cara biar kita tidak tertular oleh virus corona, biar kita tidak mendapatkan penyakit karena virus corona itu tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, hati. Obati hati kita terlebih dahulu, karena segala sesuatu datang dari hati. Bersihkan hati, hilangkan rasa takut, hilangkan rasa khawatir, hilangkan rasa-rasa yang tidak jelas yang membuat kita selalu berpikir negatif tentang akan kejadian sesuatu. Karena begini saudaraku, kita mendengar virus corona di TV-TV, di media dan segala macamnya. Hati kita rusak karena pendengaran tersebut.
Corona nggak nyampai, malah yang terjadi asam lambung naik. Corona nggak jadi, malah yang terjadi stroke datang. Corona nggak jadi, ya malah yang terjadi kita stres tidak menentu. Akhirnya penyakit-penyakit lain bermunculan. Kolesterol naik, asam lambung naik, jantung juga error atau rusak atau dalam keadaan sakit. Angin duduk datang. Kenapa? Karena hati kita gara-gara mendengar berita virus corona tidak dibersihkan terlebih dahulu. Maka pertama yang harus dilakukan, bersihkan hati dari rasa takut, rasa khawatir tentang virus corona itu. Dan yakinkan diri bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Artinya apa? Walaupun kita berdekatkan dengan orang-orang yang tertular virus corona, walaupun kita bersampingan dengan orang-orang yang tertular virus corona, kalau bukan kehendak Allah, kita tidak akan tertular. Hal ini, ya, saya pernah teringat sebuah cerita, bukan cerita malah fakta. Waktu itu saya berada di kota Karawang, ya. Kota Karawang ngobatin orang yang kena HIV, ya. Kena HIV. Kalau orang lain mendengar penyakit HIV, itu langsung mundur karena takut tertular. Takut tertular. Tapi demi Allah wa Rasul saat itu, ya, saya ngobatin orang tersebut, satu keluarga kena HIV. Saya terapi, saya obatin, saya kasih ramuan-ramuan. Artinya apa? Saya hampir setiap hari bersenggolan dengan yang terkena HIV tersebut. Baik itu mungkin keringatnya atau ludahnya yang keluar dari mulutnya. Tapi alhamdulillah Allah menjaga saya. Jadi sehubungan dengan virus corona ini, yakinlah wahai saudaraku, perbaiki hatimu, perbaiki fikirmu. Jangan ada kemelekatan, rasa takut yang berlebihan, rasa khawatir yang berlebihan. Karena itulah yang membuat penyakit-penyakit baru akan hadir di tubuh dan jasadnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita lakukan apa? Kita mungkin sudah sering mendengar yang namanya kunut, ya. Perlu kita ketahui. Semalam saya datang kepada seorang guru saya, Datuk Jo Sakti nama beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya bercerita sama beliau, Datuk, ini gimana tentang virus corona? Dia tersenyum. Nggak lama berselang dia berbicara kepada saya, sebenarnya virus corona itu, kata beliau, mau dari kucing kek, mau dari ular kek, mau senjata biologis pun kek, kata beliau, itu tak terlepas dari kehendak Allah dan tak terlepas dari hasud, dengki, fitnah syaitan dan jin-jin yang bersembunyi. Maka dari itu, kata datuk tersebut, lakukan kunut di saat subuhmu. Wahai saudaraku, mungkin kita selama ini memahami kunut dengan bahasa doa yang udah ada, ya, Allahumma fi man hadait sampai akhir. Tapi kata datuk guru saya semalam, kunut itu juga tidak harus seperti itu. Karena kata beliau, ketika kita lagi dilanda musim kemarau yang luar biasa panjang, yang udah mengeringkan lahan-lahan kita, lakukan kunut minta hujan, kata dia. Ketika ada musibah banjir, lakukan kunut, kata beliau, yang sehubungan dengan banjir itu. Ketika ada gunung yang meletus, yang memakan korban, lakukan kunut yang berhubungan dengan gunung tersebut, kata beliau. Sekarang adanya corona, penyakit yang menular lewat berbagai cara, dan sekarang udah luar biasa di Indonesia juga, ya, sampai sekolah diliburkan, sampai bank, perkantoran segala macam mungkin udah mulai pada libur, ya. Maka lakukan kunut khusus tentang corona itu.
Tadi kata guru saya semalam, waktu kita melakukan kunut, ganti doanya. Ganti doanya dengan ingin kita. Beliau mencontohkan, ya Allah, ya Tuhanku, aku berselindung darimu dari segala penyakit lahir dan batin, dan dari segala kejahatan jin yang bersembunyi. Itu kata beliau. Jadi apa kata beliau? Kita ulangi lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berselindung daripadamu dari segala penyakit lahir dan batin, dan dari segala kejahatan jin yang bersembunyi. Jadi, dan itu masuk akal menurut saya. Jadi wahai saudaraku, kesimpulannya, pertama, baikin hati, hilangkan hati dari rasa takut dan khawatir. Isi dengan Allah, 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 Allah. Ya. Kedua, lakukanlah kunut di saat subuh. Setiap kita melakukan sholat subuh, lakukan kunut dengan doa-doa yang kita mengerti. Semoga dengan dua cara tersebut kita terbebas dari yang namanya virus corona. Saya Raja Murah Paku Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.